wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah sudah berkumpul atas rahmat Allah. Kita berjumpa di hari Rabu yang mulia ini bersama Habib Husin Mulahela. Amin. Semoga Habib diberi kesehatan, umur panjang, barokah, Amin. dan ilmunya tetap menginspirasi kita semua. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Ya, baru saja kita menikmati gempa sedikit ya. Semoga tidak ada apa-apa. Amin. Mudah-mudahan membawa Ya. berkah. Semoga dapat berkah ya. Biasanya cracking the plate itu kadang-kadang menimbulkan barokah tersendiri. Misalnya kayak gempa waktu tsunami itu ternyata di balik itu memunculkan sumur minyak baru. Alhamdulillah. Oh, ya. Betul. Nah, moga-moga pagi ini kita dikaruniakan kesehatan ya, Bib ya. Dan ini bulan Sya'ban. Amin. Bentar lagi kita menikmati bulan Ramadan. Perlu kita ingatkan, besok hari Kamis adalah pertengahan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban. Oleh karena itu materi kali ini Habib menghidangkan pada kita semua sajian ilmu, yaitu bagaimana menghadapi bulan Sya'ban sebagai bulan yang penuh hikmah. Nah, dari kemarin kita ngomong hikmah. Ini pertemuan ke-6. Sya'ban sebagai bulan penuh hikmah. Kok bukan bulan penuh barokah? Iya, bulan penuh hikmah dan barokah semuanya, Pak. Wah, ini istimewa betul menyambut Ramadan. Iya, kita persiapkan maknawiyah kita agar Ramadan kita ini benar-benar enggak kelewat. Mungkin kita sibuk, cuman jangan sampai nilai dari bulan-bulan mulia ini, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini selalu begitu saja. Tanpa mengurangi waktu ya, Habib ya. Ya. Saya akan berikan majelis untuk Habib. Dari saya, terima kasih. Kita berjumpa lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih, Habib. Tafadhol, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri. Ya nur, ya nur, ya nur. Ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Taklim An-Nur yang dirahmati Allah, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang berduka, mudah-mudahan diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, sehingga kita menjadikan orang-orang yang bermanfaat, terutama menghadapi 3 bulan utama, yaitu Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Saya jelaskan sekali lagi sebelumnya, yaitu mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang bulan Ramadan itu berpidato, ceramah, memberi ceramah Rasulullah yang ditulis oleh sahabat. Mari saya bacakan di dalam beberapa hadis yang dirangkum, diriwayatkan Ibnu Huzaimah, ya, dari salah seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di dalam kitab Shahihnya dijelaskan bahwa menjelang datangnya bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah pidato atau khutbah kepada kaum muslimin
Seperti biasa, khutbah Rasulullah SAW singkat tetapi menyentuh hati. Nabi menyampaikan pesan, keutamaan dan keagungan bulan Ramadan dan pesan moral lainnya. Menurut Salman Al-Farisi, khutbah ini disampaikan Rasulullah SAW di hadapan kaum muslimin pada hari akhir di bulan Sya'ban. Wahai manusia, sungguh telah dekat kepada kalian bulan yang agung, lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Allah tidak menjadikan puasa di dalamnya sebagai fardu. Ya, bangun malam sebagai sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri di dalamnya dengan melakukan amalan sunnah, maka seperti orang-orang yang melakukan amal fardu. Ya, jadi amal sunnah itu kalau dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya seperti amal fardu. Bagaimana dengan amal fardu? Ya, siapa yang melakukan amal fardu di dalamnya, ya maka seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu di dalamnya. Maksudnya ini lipat ganda yang banyak, itu biasanya dihitung dengan 7, 700, 7.000, 70, itu 77 itu menunjukkan kelipatan yang banyak di dalam tafsirnya. Seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu pada bulan lainnya. Ia merupakan bulan kesabaran. Kenapa ini disebut bulan kesabaran? Karena karena kita ini sabar, disuruh sabar, kita lapar, kita halo maaf mohon jangan bicara dulu atau ditutup mic-nya. Ini merupakan kesabaran. Kenapa bulan Ramadan disebut bulannya bulan kesabaran? Kenapa? Karena kita bisa puasa itu kita makan siang, tetapi kita suruh sabar. Disuruh nunda dulu sampai nanti maghrib. Sehingga disebut sebagai bulan kesabaran. Ya, ini kesabaran balasannya tidak terhingga. Jadi pahala bulan Ramadan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri yang akan memberikan kepada kita. Diberikannya kapan? Ketika kita berbuka puasa. Ini istimewanya. Ya, disebut bulan kesabaran. Dan tidak ada pahala kesabaran itu tidak ada batasnya. Disebut di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, disebut dalam ayat Al-Qur'an surat 39 ayat 10. Maaf, Mbak Aska. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surat ke-39 ayat 10 ya, Habib. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Jadi kalau kita ini disebut, kalau kita bisa masuk bulan Ramadan, sujud syukur. Karena apa? Ini pahalanya tidak terhingga. Jadi kalaupun kita ketinggalan dengan orang teman-teman kita yang sudah beramal baik, ya Allah, jangan ragu, kita bisa ngejar, bisa di bulan Ramadan. Karena apa? Pahalanya tergantung Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Tanpa batas. Masya Allah. Sehingga disebut bulan kesabaran. Nah, kesabaran ini, pahala kesabaran ini tidak ada batasnya. Jadi kesempatan, siapa yang mengejar kekurangan amal, maka tempatnya adalah bulan Ramadan. Sedangkan pahalanya sabar adalah surga. Surganya saja untuk bulan Ramadan ini khusus tidak sama
namanya Ar-Royan. Surganya Ar-Royan yang disiapkan bagi orang yang berpuasa. Ia adalah bulan kasih sayang. Ya Allah, bulan Ramadan ini, Masya Allah, siapa yang berkasih sayang, maka tidak ada batas pahala. Ya Allah, kita nyenengin orang untuk ngasih air minum aja. Satu teguk, Masya Allah, tidak terhingga pahalanya. Bahkan diberi apa lagi? Dikasih pahala kasih sayang ini dengan mulia. Apa itu? Ada 3. Yang pertama, kita mendapatkan pahala seperti orang yang saya kasih air seteguk tadi untuk berbuka tadi. Maka pahalanya selama sehari dia puasa, saya mendapatkan seperti itu tanpa mengurangi orang itu. Kemudian yang kedua apa? Diharamkan api neraka. Masya Allah. Diberikan ya pahala tadi orang yang berpuasa, kemudian diharamkan juga api neraka. Kemudian diberikan oleh Allah ampunan segala dosa. Subhanallah, inilah namanya bulan kasih sayang. Kasih sayang Allah itu tidak terhingga di bulan Ramadan. Oleh karena itu oleh Rasulullah diberi nama bulan kasih sayang. Dan bulan saat rezeki orang mukmin ditambahkan. Masya Allah. Ini kalau bulan Ramadan, rezekinya tambah banyak. Nih, Mas Andi, Mbak Aska, ini semua bakal dapat rezeki kita semua. Dengan Pak A, di jaminan Allah rezekinya, oleh Allah ditambah. Kurang nikmat apa ini? Ditambah. Oleh karena itu nggak usah takut bulan Ramadan. Akan ditambahkan rezeki orang mukmin khusus. Barang siapa bulan tersebut memberi makanan, ya, atau memberi minuman untuk yang berbuka kepada yang berbuka puasa, maka menjadi ampunan dosa-dosanya tadi. Habis. Seluruh dosa kita langsung habis. Dibebaskan bagi dirinya dari api neraka. Udah, dosa dihabisin, api neraka nggak bisa nyentuh. Ya, dan baginya pahala yang sama dengan yang pahala orang yang diberi makanan atau minuman tadi. Kalau dia ngaji, kalau dia berbuat baik, kita dapat pahala sebesar itu juga. Dengan tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Ya, mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, tidakkah setiap orang dari kami mempunyai makanan untuk berbuka, untuk diberikan kepada orang yang berpuasa? Rasulullah menjawab, Allah memberikan pahala kepada yang memberi buka puasa. Meskipun dengan sebutir kurma, seteguk air, atau sehisapan dari air susu. Walaupun sedikit maksudnya. Yang penting bisa berbuka. Ia adalah bulan yang awalnya penuh rahmat. Tengahnya penuh ampunan. Dan akhirnya penuh kebebasan dari api neraka. Ini kesempatan. Pada bulan Ramadan ini api neraka ditutup pintunya. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Barang siapa meringankan beban atau beban hamba sahayanya pada bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah pada bulan itu melakukan 4 hal doa. Melakukan 4 hal. Doa itu apa? Doa di antaranya dapat berbuat ridhonya Allah, minta ridhonya Allah, ya Tuhan kita. Dan 2 hal lainnya sangat membutuhkan kita kepadanya. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Inilah 4 hal yang kita harus sering-sering baca
di bulan Ramadan. Ya, inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan yang sangat kita butuhkan yaitu surga dan dijauhkan dari api neraka. Barang siapa, kata Rasulullah, memberi minum orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum seteguk dari telagaku, di mana ia tidak akan merasakan haus sampai ia akan masuk ke dalam surga. Ramadan adalah bulan yang mulia dan utama. Keutamaan bulan ini disampaikan Rasulullah SAW kepada kaum muslimin di dalam banyak sekali hadis-hadis beliau. Ya, di antaranya adalah bahwa pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin durhaka dibelenggu. Pintu neraka ditutup, sementara pintu surga dibuka lebar-lebar. Ketika tiba malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin durhaka dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, sehingga tidak ada satupun ya pintu neraka yang dibuka, dan pintu-pintu surga dibuka sehingga tidak ada satu pintu pun surga pun yang ditutup. Lalu seseorang berseru, wahai pencari kebaikan, maka sambutlah. Ya. Wahai pelaku kejahatan, maka tahanlah. Ya, selama Ramadan, mari kita galakkan kebaikan. Kita berhentikan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan, ya. Dan milik Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan hal itu terjadi pada setiap malam. Setiap malam ini akan terus begini terus. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridhonya Allah atau yang namanya ihtisaban, ya, maka akan diampunilah akan dosa-dosanya. Orang yang telah lalu dosanya akan dihapus. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan dengan adanya tambahan yang akan datang. Jadi yang lalu dan akan datang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan pengharapan ridhonya, maka diampunilah dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Sungguh merugi orang yang mendapati bulan Ramadan, tetapi ia tidak dapat mengisinya dengan ibadah secara optimal. Sungguh rugi seorang ketika namaku disebut di sampingnya, tetapi ia tidak bersolawat atasku. Sungguh rugi seseorang yang bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu daripadanya sebelum dosa-dosa dirinya diampuni. Dan sungguh rugi seorang yang mendapati kedua orang tuanya di dalam keadaan renta, tetapi keduanya tidak menjadi sebab yang memasukkannya ke dalam surga. Hal ini terjadi ketika Rasulullah naik mimbar. Ketika Rasulullah naik mimbar, terap yang pertama Rasulullah bilang amin. Naik satu terap lagi bilang amin. Satu terap lagi yang ketiga bilang amin. Kemudian setelah selesai khutbah, Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah tadi kenapa bilang amin? Aku diminta oleh malaikat untuk mengaminkan doanya. Yaitu apa? Orang datang Ramadan kok nggak diampuni dosanya, tentu dia celaka. Amin. Kemudian ada orang tuanya di dalam pemeliharaannya, tetapi dia tidak masuk surga. Amin. Yang ketiga, yaitu seorang yang
dalam keadaan renta ya. Tadi tidak masuk ke dalam surga. Ya. Rugi orang yang bertemu dengan disebut namaku tetapi dia tidak bersolawat. 3. Rasulullah pun amat agung. Oleh karena itu kalau disebut nama Rasulullah, kita harus sebut Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Rib'i berkata, aku tidak tahu kecuali dia berkata, atau salah satu dari kedua orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, dan Al-Hakim. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, ini yang perlu kita sampaikan pidato dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata mengenai Sya'ban. Ya, 3 bulan berturut yang penuh dengan berkah. Apa itu? Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu begitu datang bulan Rajab, beliau berdoanya tidak diputus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kami di bulan Rajab, disambungkan kami ke dalam bulan Sya'ban, disampaikan kami di dalam bulan Ramadan dengan iman dan tanpa hisab. Dengan keberkahan. Oleh karena itu 3 bulan ini tidak terpisahkan. Ada 4 bulan suci ya Allah. Tetapi yang 3 ini beruntun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lain. Tapi Rajab khusus. Bahkan Rasulullah mengatakan bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Tadi sudah kita bicarakan bulan Ramadan. Sudah pernah kita bicarakan bulan Rajab. Sekarang saya akan jelaskan mengenai bulan Sya'ban. Dan nanti di tengahnya ada nisfu Sya'ban, keistimewaan. Kalau bulan Rajab, itu istimewanya 10 hari pertama. Di dalam bulan Rajab, 10 hari pertama jangan tinggalkan itu puasa. Syukur-syukur biasanya orang-orang tua kita, itu puasanya 3 bulan. Puasa Rajab sunnah, puasa Sya'ban sunnah 2 bulan, ditambah puasa wajib Ramadan. Ini 3 bulan. Ya, silakan Anda mau, wah saya nggak sanggup 3 bulan, silakan. Ini kemuliaan-kemuliaan bahwa 3 bulan ini adalah penuh dengan berkah dan rahmat. Ini. Kemudian bulan Sya'ban ini sering dilupakan orang kata Rasulullah. Karena diapit oleh 2 bulan mulia. Bulan Rajab mulia, bulan Ramadan mulia. Sehingga bulanku itu sering dilupakan. Padahal di bulan Rajab ini seluruh amal kita semua diperiksa oleh Allah. Diperiksa oleh Allah, iya. Jangan tinggalkan. Ini bulan penuh dengan berkah. Ya, aku ingin kata Rasulullah. Ya, aku ingin agar Allah ketika menerima laporan malaikat mengenai amalku, aku dalam keadaan puasa. Sehingga Rasulullah sampai sahabat tanya, ya Rasulullah aku belum pernah lihat engkau puasa sepenuh bulan seperti bulan Sya'ban. Ya, karena bulan Sya'ban Allah memeriksa amal seseorang. Jadi oleh karena itu aku berpuasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditinggalkan. Penuhilah dengan puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah yang paling utama adalah di waktu yaitu nisfu Sya'ban. Puasa yang paling istimewa setelah Ramadan ada riwayat yang meriwayatkan adalah nisfu Sya'ban. Kapan itu? Jatuhnya tanggal 15 Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban di dalam penanggalan kita tahun 2022 jatuhnya hari Jumat besok. Hari Jumat besok itu tanggalnya adalah tanggal 18. Ya, tanggal 18 Maret
2022 itu adalah hari nisfu Sa'ban, tanggal 15. Siapa-siapa yang mau puasa bid, puasa putih, tanggal 13, 14, 15. Jadi jatuhnya 16, 17, dan 18. Hari ini, besok, dan Jumat. 3 hari ini hari puasa sunnah bid, sekalian nanti tanggal 15-nya puasa sunnah nisfu Sa'ban. Wah, ini puasa yang mulia di dalam. Syukur-syukur bisa sebulan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nisfu Sa'ban ini penuh berkah dan rahmat yang sangat agung. Iya, sangat tidak terkira keberkahannya. Kenapa? Kalau bulan Sa'ban itu diberi keberkahannya pada pertengahannya, ya, pada pertengahan, yaitu besok tanggal 17 malam 15 Sa'ban, atau yang disebut malam nisfu Sa'ban. Ini nisfu Sa'ban ini namanya macam-macam. Ya, namanya di dalam nisfu Sa'ban ini diberi nama macam-macam oleh para wali aulia Allah. Apa saja di antaranya? Ya, nama-nama dari nisfu Sa'ban itu diberi nama. Yang pertama, tolong kalau mau ditulis, Lailah Mubarakah, malam keberkahan. Malam yang diberi berkah. Satu malam tapi nilainya tidak terhingga. Itu malam nisfu Sa'ban. Bahkan malam ini ya adalah memiliki keberkahan tersendiri. Karena di malam ini malaikat akan turun. Besok itu di langit itu malaikat pada turun. Ya, malaikat turun beserta manusia. Kita akan bersama kumpul besok dengan para malaikat. Itu di dalam sebutnya malam keberkahan. Ayo kita persiapkan. Kalau bisa malam itu jangan tidur. Jangan kita siangnya besok, kita tidur dulu. Siang besok Kamis siang tidur boleh. Tapi malamnya kalau perlu jangan tidur. Karena malam itu malaikat semua turun beserta kita. Bahkan dikatakan dalam hadis bahwa Allah akan terdekat dengan hambanya itu besok malam. Allah akan turun ke jarak yang terdekat dengan kita. Maksudnya bukan menempati Allah itu. Tidak, jangan salah. Tetapi Allah akan memberikan hajat kita. Apa saja akan dikabulkan. Jelas ya, namanya malam penuh berkah. Masya Allah, kita sambut banyak teman kita yang sudah tidak bisa menyambut seperti kita insya Allah. Insya Allah kita bisa menyambut. Tapi teman-teman kita banyak yang sudah dipanggil. Kita doakan. Mudah-mudahan mereka itu juga merasakan kemuliaan di dalam kuburnya. Karena apa? Dulu mereka juga menyambut. Tetapi sekarang sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Kita doakan. Termasuk Pak Aziz. Pak Abdul Aziz Marzuki. Ayah kita ini. Sekarang sudah dipanggil sehingga tidak bisa menyambut besok. Mudah-mudahan anak-anaknya, keluarganya bisa untuk kita sambut, terutama jamaah Majelis Taklim An-Nur ini. Ayo, persiapkan makanan yang enak, jamuan yang enak, keluarga itu suruh bahagia besok. Ayo, ramaikan. Bahkan apa dikatakan oleh Rasulullah, ini menyambut Ramadan ini. Ini menyambut. Jadi berkahnya itu dari bulan Rajab, siapa yang memuliakan Rajab disambung dengan bulan Ramadan. Siapa yang memuliakan Ramadan akan dikasih malam yaitu Lailatul Qadar. Jadi ini berkait. Ya Allah, ayo ramaikan. Penuh dengan berkah. Yang kedua, nama malam ini disebut Lailah Al-Qismah. Kismah dari Ki-I-S-M-A-H.
Kismah. Atau apa? Malam pembagian. Malam ini malam pembagian. Allah itu dengan keberkahan, kemuliaan, dengan kasih sayangnya, malam besok itu Allah. Ayo, mau minta apa dikasih sama Allah. Minta apa? Ayo. Bahkan Allah itu mengatakan bagaimana? Apa yang kau minta? Hei umatku. Hei umat, mau minta apa? Ayo, apalagi? Kita sudah minta saja ditanya. Apalagi? Kapan? Dari mulai besok maghrib sampai adzan subuh. Begitu sudah adzan subuh, sudah cukup. Itulah malam yang penuh dengan kismah. Malam pembagian. Dibagi apa itu? Artinya bahwa di malam itu semua rezeki ya dan takdir. Iya, ini sekarang bicara takdir. Rezeki dan takdir itu diberikan mulia. Ditulis lagi takdir kita. Kemarin takdir kita setahun udah ditulis. Mau dirubah bisa, ditambah bisa. Kapan? Besok. Besok malam. Ya, terutama Aska. Jangan ketinggalan Aska. Siapkan. Wah, perlu dari siang sore tidur, sore kita bangun mandi yang segar, pakai pakaian yang bagus, mukena yang bagus, sarung yang bagus. Kita tunggu maghrib, tidak ada handphone, tidak ada pembicaraan teman. Oh enggak, semua kita konsentrasikan besok. Jangan janjian sama siapapun. Kecuali kalau ada ragu, buka. Namanya Zoom. Nanti kita adakan acara bersama untuk menyambut malam penuh dengan pembagian rizki, penghapusan takdir. Takdir kita bisa dihapus yang jelek-jelek. Minta sama Allah, ya Allah, kejelekan tolong dihapus. Ganti dengan kebaikan. Apa bisa? Bisa. Aska juga tahu. Suratnya 57 ayat 22. Apa bisa dirubah nih Aska nasibnya nih? Iya. Surat 57 ayat ke-22 ya, Bib? Iya, betul Aska. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Subhanallah. Jadi apa semua dari mulai kita sebelum diciptakan langit, sebelum diciptakan bumi, kita ini sudah ditulis semua. Lahir di mana, wafatnya di mana, dikubur di mana, sudah ditulis oleh Allah semuanya. Hari ini kita dapat apa, makan apa, jodohnya siapa, punya anak berapa, semuanya keluarganya jodoh. Insya Allah lah, mudah-mudahan besok minta sama Allah, Aska akan diberi jodoh yang terbaik yang akan dibawa oleh malaikat turun. Masya Allah. Ini penting sekali. Perubahan Allah akan kasih. Jangan, ya Allah jangan kau berikan aku jodoh yang ngeselin. Jangan, perlu omongin. Syaratnya apa yang mau jangan? Ya Allah, aku kepengen jodohku yang beriman, yang penuh dengan takwa, orang yang soleh, yang rezekinya banyak, bisa menyenangkan aku di dunia dan akhirat, akan membawa aku ke surga. Oh itu perlu. Jelas ya Aska, jangan lupa itu. Itu yang sudah ditulis oleh Allah itu. Kalau nggak bagus, tolong ditulis bagus. Habib Ali ngatakan apa? Hai Aska, doakanlah. Apa caranya? Allahumma ya alima bima yakun. Ikfina saroma yakun. Qobla yakun hatta la yakun. Allahumma ya alima bima yanzil. Ikfina saroma yanzil. Qobla yanzil hatta la yanzil. Ya Allah, Engkau akan mencatat aku ya yang akan terjadi. Yang akan terjadi akan kau rubah catatan. Tolong kalau catatannya itu kejadian yang akan kamu jadikan kepadaku itu jelek, tolong rubahlah dan jangan sampai terjadi jelek, tapi rubahlah dengan kebaikan. Allahumma ya alima bima yanzil. Ya Allah, Engkau akan menurunkan kepadaku takdirku. Kalau takdir itu jelek, tolong jangan sampai jadi turun. Jangan sampai turun dan jangan sampai ada jelek yang turun. Rubahlah yang jelek itu dengan kebaikan untukku. Doanya lengkap ya Aska ya.
Insya Allah, ayo semua jamaah juga boleh doa itu. Sudah pernah saya kirim di grup. Boleh dilihat di grup. Allahumma ya alima ma yakun, ikfana sar ma yakun, qabla an yakun. Allahumma ya alima ma yanzil, ikfana sar ma yanzil, qabla yanzil hatta la yanzil. Nah, itu untuk apa? Untuk merubah takdir kita agar yang akan turun dirubah jadi baik, yang akan terjadi dirubah jadi baik. Allah. Jadi apa catatan Allah itu namanya Lauhil Mahfud. Apakah Lauhil Mahfud itu bisa dirubah? Bisa. Kapan? Besok malam setiap tahun malam nisfu Saban. Suratnya 13 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. Bayangin tadi yang sudah ditulis Allah sebelum diciptakan langit dan bumi untuk kita semua ini, itu bisa ditambah, bisa dihapus, bisa ditambah, bisa dimuliakan apa yang Anda minta. Jelas Aska, itu catatan Allah. Lauhil Mahfuz. Ayo, catat dari sekarang. Takutnya nanti lupa mintanya. Aduh, jangan. Terutama insya Allah jodoh buat Aska. Dapatlah tahun 2022 ini. Amin. Minta. Sebab besok malam nggak ada doa ditolak. Nggak ada. Semua dikabulkan. Allahu Akbar. Minta yang bagus, yang cakep, yang baik. Yang bisa nyenengkan dunia akhirat, yang mencintai Aska, yang mencintai ibunya Aska, yang mencintai keluarganya. Harus. Ya, siapa tahu kalau dapat kayak gitu. Allahu Akbar. Aska akan berangkat haji, berangkat umrah dengan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini kesempatannya besok. Bisa dirubah, bisa takdir Allah itu. Nah, salah satunya Allah itu tidak akan merubah takdir kecuali ada usaha. Lah usaha kita apa? Besok kita berdoa. Itu salah satu usaha. Dengan kita berusaha, Allah akan rubah. Tapi kalau nggak pakai usaha, Allah tidak merubah. Di mana itu? Suratnya surat 13 ayat 11. Harus usaha. Salah satu usahanya apa? Besok jangan tidur, kita berdoa. Itu salah satu usaha. Surat 13 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Ya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Iya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya. Aska, tolong contoh ini, saya bicara sama Aska nih. Ya, di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, di samping-samping kita ini malaikat. Besok pada turun. Untuk apa? Mencatat. Ini Aska mau ngomong apa nih? Mau doa apa ini? Masya Allah, berebut ya. Berebut sambil nanya, Aska mau bicara, mau doa apa? Itu besok. Ada malaikat di depan, di belakang, di kanan, kiri. Allah bilang apa? Aku tidak akan merubah nasibmu kecuali ada usaha. Apa usahanya? Yaitu kita berdoa, Aska. Kita berdoa, berbuat amal baik. Malam itu kita minta ampun sama Allah dulu. Ya, minta ampun. Setelah minta ampun baru kita mohon. Jangan kita belum minta ampun, sudah mohon. Jangan, itu adabnya nanti kita jelaskan. Ya, itu caranya. Jadi itu termasuk salah satu usaha. Nah, Allah tidak akan merubah nasibmu, hai Aska, kecuali kamu ada usaha. Usahanya apa? Besok doa dong. Itu usaha. Nah, tetapi kalau kita sudah usaha, tetapi ternyata Allah menghendaki lain, itu kita nggak bisa apa-apa. Sebab takdir itu semua tergantung dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya sudah. Yang penting kita usaha dulu. Kalau sudah usaha puas, kita kabehkan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya kita mengajukan kepada Allah. Tawakal. Kita setelah minta,
setelah usaha kita serahkan tawakal kepada Allah. Apa yang ditentukan Allah, insya Allah itu sudah menjadi yang terbaik. Itu caranya merubah takdir. Oleh karena itu inilah malam, rizki pun dirubah. Ya, rizkinya kita dirubah. Namanya tadi sebagai malam yang penuh dengan keberkahan dan rahmat. Nama malam adalah kismah. Malam artinya bahwa di malam ini semua rezeki takdir ditentukan lagi dan dibagikan kepada setiap makhluknya. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa pada malam nisfu Sa'ban ini baik rezeki, jodoh, maupun pernikahan akan ditentukan, Allah tentukan. Yang tadinya kemarin itu Aska nikahnya tahun 2030, dihapus sama Allah. Insya Allah diganti 2022. Ini caranya. Maksudnya begitu. Ini takdir Allah yang menentukan segala sesuatu. Allah yang akan memberikan. Ayo minta, minta, minta. Ini namanya malam ini malam kismah. Ya, akan diberikan rezeki. Loh, rezeki kan udah ditakdirkan. Betul. Lah malam ini takdirnya kita minta ditambah. Sebab rezeki itu sudah diukur. Sudah. Malam ini kita minta, ya Allah, Kau telah tentukan rezekiku. Aku minta tambah dong. Aku ingin berangkat haji. Aku ingin pergi umroh. Aku ingin menikah. Aku ingin punya rumah. Aku ingin punya mobil. Semuanya. Aku ingin sedekah. Silakan. Aku ingin menyenangkan ibuku. Semua minta. Aku minta tambahan, ya Allah. Apa kata Allah di dalam surat 42 ayat 27? Nah, surat 42 ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya, Maha melihat. Masya Allah. Maksudnya apa? Aska ini kalau dikasih kaya raya, nggak mungkin mau ketemu Habib hari Rebu ini. Nggak mungkin. Dia pasti sudah di Hawaii, sudah di Mekah, sudah pergi kemana. Kaya raya kok punya pesawat pribadi. Tetapi oleh Allah Aska dikasih ukurannya segini. Sehingga hari ini masih bisa kita ngaji bersama. Itu keberkahan dari Allah. Iya. Tetapi aku minta malam besok. Ya Allah, aku minta tambahan dong. Aku pengen berangkat haji, aku pengen berangkat umroh, aku pengen ngadakan pernikahan, aku mau panggil Habib untuk khutbah nikahnya nanti. Bisa itu semua diminta kepada Allah. Kapan? Besok. Besok maghrib sampai subuh. Cuman 10 jam. Sampai 10 jam manfaatkan ini waktu. Ini kesempatan. Malam besok itu juga disebut malam Lailah At-Takfir. Malam At-Takfir. Apa itu? Malam penghapusan dosa. Masa takfirullah, sama Allah dihapus. Dosa semua. Dari mulai yang lalu-lalu, semua dosa hapus, bersih. Oleh karena itu kita sambut dengan apa? Puasa. Seluruhnya besok kita ini bersih, sih. Dosa. Labib dosa sama yang lain bagaimana? Kalau sama sesama manusia harus minta maaf lah. Oleh karena itu kan sebelum nisfu Sa'ban kita saling maaf. Supaya besok tuh sesama manusia udah hapus. Saya udah minta maaf sama Aska. Aska udah dimaafin belum Habib? Habib pasti. Aska juga minta maaf, Habib. Iyalah, kita saling maaf. Ya namanya manusia ketemu kadang-kadang lupa ini dan sebagainya. Hapuslah, hapus. Hapus kepada sesama manusia, demikian juga kepada Allah besok dihapus. Sehingga besok disebut malam bersih. Hari Jumat besok kita sambut dengan puasa. Karena apa? Kita dibersihkan segala dosa. Disebut malam takfir. Malam penghapusan dosa. Bahwa di malam ini dosa-dosa manusia
ya selama 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikan yang dilakukan oleh Allahnya di malam ini bisa menghapus semua dosa. Insya Allah mudah-mudahan ditakdirkan besok kita masih hidup. Ini beruntung, beruntung. Kita doakan juga teman-teman kita, ya Allah, yang sudah dipanggil ini, aduh kesian. Insya Allah kita bisa ketemu tahun depan pun dengan lebih sehat walafiat. Ini penting kita minta. Minta sama Allah. Apa yang diminta? Inilah malam yang keempat disebut juga Lailah Al-Ijabah. Lailah Al-Ijabah. Yaitu malam keterkabulan doa. Malam di mana doa tidak ada yang ditolak. Tidak ada satupun yang ditolak. Kecuali yang ditolak itu ada 2 kata Rasulullah. Siapa itu yang ditolak? Orang yang syirik. Orang Islam tapi masih syirik. Punya ajimat, punya keris, punya apa sesuatu yang disimpan sebagai jimat. Hilangin sudah, hilangin. Gak ada kekuatan kecuali Allah. Jangan syirik. Yang kedua apa? Ini penting. Yang kedua tidak punya musuh. Besok itu semua dosa hapus. Minta maaf sama tidak punya musuh. Enggak. Jangan sampai kita punya musuh. Kalau punya musuh, enggak dikabulkan doanya. Syaratnya cuma itu. Syaratnya cuma 2 itu. Enggak ada lain. Enggak ada. Kalau kita bersih dari syirik, kita tidak punya musuh sesama muslim, maka insya Allah doa kita dikabulkan. Namanya Lailah Al-Ijabah. Malam keterkabulan doa. Di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diinformasikan bahwa ada 5 malam di mana doa-doa yang dipanjatkan oleh orang mukmin akan dikabulkan, yaitu malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam Hari Raya Idul Fitri, dan malam Hari Raya Idul Adha. Itu semua doa tidak akan ditolak. Ayo kita minta sama Allah. Syarat cuma 2. Jangan syirik, jangan ada musuh. Yakin, jangan ragu. Sebab kalau ragu nanti malah nggak dikabulin. Sebab ragu itu setan. Kita harus yakin seyakinnya. Yang kelima disebut Al-Lailah Al-Hayat wa Idul Malaikah. Saya ulang, Lailah Al-Hayat wa Idul Malaikat. Malam kehidupan dan hari raya malaikat. Malam kehidupan dan hari rayanya malaikat adalah besok malam. Sebagaimana hari raya bagi kita umat Islam Idul Fitri, Idul Adha. Tetapi hari rayanya malaikat yaitu besok malam, malam nisfu Sa'ban. Ya, malaikat juga memiliki 2 hari raya. Ada 2, yaitu malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sa'ban. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, ya, bin Abu Bakar ini. Sayyidina Umar bin Abu Bakar meriwayatkan hadis tersebut. Ya, inilah yang kelima, yaitu malam kehidupan dan malam Idul Malaikah. Malam lebarannya malaikah itu malam nisfu Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. Jelas sudah 5. Yang keenam disebut Lailah Asy-Syafa'ah. Ya, malam syafaat. Syafaat itu artinya apa? Pertolongan. Malam pertolongan. Allah nanti malam itu, ayo mau saya tolongin apa? Saya tolongin apa? Allah sampai segitu.
Ayo, minta apa? Minta apa? Oleh karena itu malam itu disebut Lailah Asy-Syafa'ah, malam pertolongan. Hadis riwayat Abu Hakim An-Naisaburi menamakan malam nisfu Sa'ban adalah malam diberikannya syafaat kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Rasulullah ini yang dipanggil-panggil oleh Allah besok malam. Ayo, ayo, ayo umat Islam, jangan tidur, jangan tidur. Ayo, bahkan saya masih ingat, saya punya adik kecil dulu. Waktu malam nisfu Sa'ban, ayah saya nanya, mana anak kita? Lagi tidur, Bah. Mana? Bawa sini, bangunin, bangunin. Bayi disuruh bangun. Kenapa? Biar dia juga ngerasakan malam nisfu Sa'ban. Aduh. Bangunkan anak kita. Walaupun sebentar nangis, ya nggak apa-apa. Yang penting ngerasakan, mencium malam, yaitu udara yang dipenuhi oleh malaikat. Allahu Akbar. Besok malam itu udaranya penuh dengan malaikat. Ya Allah ya Rabb, sambutlah dengan wangi-wangian. Kalau punya di rumah duhun, kalau punya di rumah sesuatu yang wangi-wangian, nyalakan, nyalakan. Kita sambut malam pada malaikat pada datang. Malaikat itu paling senang yang bau wangi. Wah, maka di rumah kita akan dipenuhi dengan para malaikat-malaikat rahmat. Sambil malaikat mencatat, itulah yang disebut malam, yaitu as-syafa'ah, malam pertolongan yang diberikan Allah kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah termasuk kita di dalamnya. Yang ketujuh, Allah, kalau bicara begini tuh rasanya hati merinding. Masya Allah, air mata itu tidak terbendung. Aduh, rasanya kita pengen segera, pengen cepat-cepat merasakan malam nisfu Sa'ban. Yang ketujuh, catat, Lailah Al-Baroh, Lailah Al-Baroh, wa Lailah As-Sakki. Lailah Al-Baroh, wa Lailah As-Sakki. Malam pembebasan. Ya, Al-Baroh, Baroh itu pembebasan. As-Sakki, Sakki itu juga pembebasan. Ya, dibebaskan. Ya, dinamakan dengan malam kebersihan, dibersihkan. Ya, di malam ini orang-orang mukmin dicatat suci, semuanya disucikan oleh Allah. Ya Allah, besok kita disucikan oleh Allah. Insya Allah malam yang disebut malam kebersihan, ya, malam disebut dinamakan malam kebersihan, ya, disebut juga malam pembebasan, suci, ya, kita akan dicatat kesucian kita itu akan dijadikan catatan. Ini insya Allah besok, mudah-mudahan Allah izinkan. Yang kedelapan, Lailah Al-Jaizah. Yang kedelapan, Lailah Al-Jaizah, malam hadiah, malam bonus. Lailah Al-Jaizah, yaitu malam hadiah. Kita besok akan dikasih hadiah. Imam Taqiyuddin As-Subki menamakan malam nisfu Sa'ban sebagai malam dihadiahkan kepada orang-orang beriman. Wah, besok kita akan dapat bonus, dapat hadiah. Maaf. Mudah-mudahan bonus yang diberikan kepada kita, bonus yang menyenangkan hati di dunia akhirat. Tentulah kita berharap besok dapat bonus yang malaikat turun akan membawa bonus. Insya Allah kita sambut besok ya dengan duhun, dengan apa lagi tuh? Yang dibakar setiap pagi. Namanya apa tuh? Kalau pagi luban, boleh.
Ya, cuman kadang-kadang ada orang lupa namanya, Masya Allah. Padahal tiap hari dibakarin. Iya, luban, bisa saja duhun, bisa saja wangi-wangian. Insya Allah kita sambut. Sebab besok malaikat itu akan turun, sedangkan wangi-wangian itu akan menyenangkan malaikat. Insya Allah besok kita pasang pada malam al-jaizah, yaitu malam bonus, malam hadiah. Yang ke-9, yaitu Lailah al-Ghufran. Lailah al-Ghufran walidki minan niron. Lailah al-Ghufran wal itki minan niron. Malam ampunan dan pembebasan dari api neraka. Besok adalah malam ampunan dan pembebasan kita dari api neraka. Besok kita terima bonus. Sertifikat insya Allah kita terbebas dari api neraka. Ya, malam keberkahan. Di malam ini orang-orang beriman akan mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Insya Allah. Mudah-mudahan di malam nisfu Sa'ban besok yang akan kita rayakan ini, kita semua mendapatkan limpahan berkah, limpahan rafaat, limpahan ampunan, diberikan keutamaan-keutamaan lainnya yang sangat banyak. Ini insya Allah, ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Inilah malam besok, jangan kita tinggalkan, kita sambut. Bagaimana cara acara menyambut? Ini kebiasaan Majelis Taklim Khair. Kemarin sudah kita kirimkan di grup. Yaitu apa cara-cara nisfu Sa'ban itu apa? Kemarin sudah kita tulis nisfu Sa'ban itu apa? Hadis-hadis yang diperkenankan untuk nisfu Sa'ban sudah dijelaskan. Beb, ada yang bilang, oh itu ditolak itu, biarin, nggak usah. Yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Oh ini namanya sunnah. Ya, jangan dipermasalahkan. Ini biasanya orang-orang salafi atau orang-orang yang disebut yaitu orang-orang yang namanya ahli bid'ah ini. Wah ini besok pagi rame pasti WA-WA-an. Iya biarin. Kadang-kadang kita yang berbuat kebaikan, dia yang nggak dapat. Kesian deh lo. Jangan dimarah, jangan dicaci. Jangan. Wong dia nggak mau kok. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan di dalam agama Islam. Ngapain dimarah? Jangan. Disayangin aja, kesian. Doakan juga dia. Iya, dia nggak mau, tapi kita doain. Siapa tahu rahmatnya juga dapat dia lah. Masa kita sesama muslim nggak saling doain? Iya kan? Oh dia bilang ditolak biar tahu rasa. Jangan, kita ini harus saling sayang. Ya harus saling baik, tidak boleh saling caci maki. Nah, nggak boleh, itu bukan kebiasaan kita. Itu kebiasaan orang-orang Wahabi. Jangan kita tiru. Kita ahli sunnah wal jamaah mempersiapkan besok dengan baik. Apa cara yang kita siapkan biasanya? Ini dilalui oleh orang-orang soleh. Jadi amalan-amalan ini dikerjakan orang-orang soleh wali-wali Allah. Apa itu diantaranya? Mari kita dengarkan. Yang pertama, adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sujud syukur dulu. Sujud syukur, ya Allah terima kasih. Saya diizinkan masuk malam nisfu Sa'ban. Sambil kita jawab adzan. Selesai adzan, selesai kita doa. Selesai doa apa? Kita sholat maghrib berjamaah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian jangan lupa sholat sunnah ba'diyah maghrib. Allahu Akbar, sholat sunnah. Semua ada di buku itu. Tinggal diikutin. Setelah sholat sunnah apa? Itu sholat antara maghrib dan isya. Minta ampun itu ada dua. Kita minta ampun dulu sama Allah sebelum berdoa. Itu ada dua. Satu namanya sholat sunnah awabin. Awabin itu asal kata dari dosa-dosa. Awab, supaya kita diampuni dosa kita. Sholatnya kapan? Antara maghrib dan isya.
Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6 rakaat. Jelas? Nah, sholatnya seperti sholat sunnah biasa. Enggak ada bedanya, enggak ada. Hanya suratnya, baca suratnya itu Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. 1 rakaat 6 kali. Jelas? 6 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus sampai 6 kali. Tapi enggak usah pakai bersuara. Khusus besok. Hanya khusus besok suratnya enggak pakai suara. Walaupun kita makmuman. Tetapi waktu baca suratnya imamnya diam, makmumnya juga diam. Qul huwallahu ahad 6 kali setiap rakaat. Allahu akbar selesai rakaat kedua. Al-Fatihah waladhdallin amin. Qul huwallahu lagi. 6 kali lagi. Salat assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, itu namanya salat yang pertama. Salat awabin yang pertama. Untuk salat awabin yang kedua boleh langsung, boleh. Kalau yang takut sebab salat awabin itu harus sampai sebelum adzan Isya. Jadi kalau yang baca Yasinnya lama, lebih baik sholat dulu juga boleh. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi, salam lagi, 2 rakaat lagi, boleh. Kebiasaan orang-orang soleh kita, habis sholat 2 rakaat, diawali dengan Al-Fatihah. Niat Al-Fatihah, baca Fatihah. Kemudian baca Yasin. Kemudian baca doa nisfu Sa'ban. Sudah saya kirim semua itu di grup. Ya, niat yang pertama apa? Di situ juga ada niatnya. Saya niat ya agar dipanjangkan umur saya dalam sehat, dalam taat. Ya Allah. Niat baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Syukur-syukur bersama-sama nanti lewat Zoom. Walada sama alaya kun yakun Allah bihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Selesai, kemudian baca doa. Doanya apa? Doa nisfu Sa'ban. Ada sudah dikirim. Ya, doa nisfu Sa'ban. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaik. Ya dzal jalali wal ikram. Sudah ada. Sudah jelas ada di situ. Ada. Sudah pada dapat atau belum? Aska udah dapat kan? Sudah dapat. Kalau belum dapat saya kirim lagi, nggak apa-apa. Bib kirim lagi aja. Barangkali katanya ada yang nanti nyarinya susah lagi. Hari ini saya kirim khusus buat An-Nur. Majelis Taklim An-Nur yang kita cintai hari ini. Ini supaya gambarnya jelas, Bib. Itu ada artinya. Jadi sholat pertama tadi apa yang dibaca tadi sudah niatnya, ya kan? Niatnya dalam bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Wa kana baini sunnatil, ini baca sunat, terus kemudian baca doa. Al-Fatihah, wa Yasin, dengan tulul umur, ma'at taufik, li ta'atillah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya boleh, panjang umur dalam dengan taufik Allah, supaya dalam keadaan apa itu tadi, panjangkan umur dengan taufik, ya, di ta'atillah dan taat kepada Allah. Setelah baca Yasin selesai, baca doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya dzal manni wa la yumannu alaik. Selesai, baru sholat lagi 2 rakaat. Awabin lagi. Selesai lagi sholat awabin, baca Al-Fatihah yang kedua, Yasin, dan doa nisfu Sa'ban yang kedua. Ya, apa diantaranya doanya minta tadi? Yang kedua yaitu apa? Diberikan rezeki yang banyak agar kita menjadi mulia. Jangan sampai diberi rezeki tapi diadab, jangan. Insya Allah yang kedua. Yang selesai lagi sholat yaitu awabin yang ketiga. Sholat awabin yang ketiga ini jangan masuk Isya, jangan sebelum Isya. Sholat awabin lagi Al-Fatihah yang ketiga supaya dijauhkan dari musibah, fitnah, wah segalanya. Ya,
supaya dijauhkan, supaya dipelihara kita. Setelah itu Yasin, setelah Yasin baca doa nisfu Sa'ban yang ketiga. Selesai. Nah, biasanya selesai ini waktu baca doanya adzan Isya nggak apa-apa. Yang penting jangan waktu sholat yang ketiga sudah masuk Isya aja. Tapi setelah baca doanya, baca Yasinnya, udah masuk Isya nggak problem. Jelas. Ini selesai adzan Isya, kemudian kita sholat berjamaah Isya. Setelah sholat berjamaah jangan lupa sholat rokaatain ba'diyatul Isya. Usolli rokaatain ba'diyatul Isya, sebab 2 rakaat itu mulia sekali. Selesai ba'diyatul Isya, ayo kita sholat tasbih, minta maaf lagi sama Allah supaya dihapus lagi dosa kita. Sholat tasbih itu apa? Sholat sunnah seperti biasa. 2 salam sama seperti biasa sholat, tetapi ditambah dengan tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar 300 kali. 300 kali dibagi 4 rakaat, jadi 1 rakaat 75. 75 itu bacanya kapan? Sebelum Allahu sholli sunat tasbih, Allahu Akbar. Baca itu dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar 15 kali. Setelah itu baca Fatihah. Waladhdallin amin. Inna a'tainakal kautsar boleh. Setelah itu baca 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian ruku, setelah ruku 10 kali. Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu baca 10 kali. Kemudian sujud pertama 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud kedua 10, 75. 2 rakaat 150, atahiyatnya nggak usah baca. Langsung atahiyat selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau 2 rakaat 150, berarti 4 rakaat 300. Wah, kalau nggak sempat baca di awal, boleh disambung di tempat sujud, boleh. Kalau lupa, boleh. Yang penting jumlahnya 300. Kira-kira demikian. Setelah itu nanti kita tutup dengan doa. Kemudian nanti silakan makan, silakan minum, istirahat. Kalau perlu tidur sebentar. Nanti malam bangun, jangan tidur lagi sampai sahur. Kira-kira acara nisfu Sa'ban. Ini yang perlu kita jaga agar kita mulia besok. Ini semua dengan riwayat. Sholat awabin ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau mau baca di sana ada. Sholat tasbih ada hadisnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semua bisa ditemui di Ihya. Ada di kitab-kitab sunnah lain. Ada. Sholat tasbih itu dikatakan apa? Seperti menghapus dosa. Dosa kita itu walaupun sebanyak buih di laut akan dihapus oleh Allah. Itu bunyi hadisnya begitu. Kalau kita sholat tasbih. Sholat tasbih itu kapan? Kapan saja boleh, tanpa batas. Oh, saya nggak mau habis Isya, saya maunya tengah malam. Boleh. Ya, boleh kapan aja. Kalau sholat tasbih nggak ada batas waktu. Tapi kalau awabin, waktunya hanya antara maghrib dan Isya. Itu saja. Kemudian jangan lupa doa nisfu Sa'ban. Ya, ini sudah kita sampaikan, ya. Mari, saudara-saudara, inilah keberkahan-keberkahan yang kita bacakan. Beb, saya kalau nisfu Sa'ban kok banyak hadis-hadis yang katanya ini maudhu, ini hadisnya hadis bohong, hadis ditolak. Biarin, udah, biarin, mereka nggak ada kerjaan. Mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya, kesian. Jadi besok biar sibuk dia. Silakan ngirim-ngirim. Nggak usah, saya kirim ke Habib ya. Nggak usah, ngapain menu-menuin WA. Nggak usah. Saya udah paham. Dan itu pasti setiap tahun keluar. Biarin. Iya kan? Kita sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Silakan. Kita ngurus kita sendiri. Nggak usah nyuruh orang, nggak usah. Ngajak orang boleh. Ngajak boleh, kalau dia mau. Kalau nggak mau ya monggo, silakan. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh para orang-orang soleh. Ya, Masya Allah, diberkati oleh Allah. Semua yang kita kerjakan ini nggak ada yang jahat kok.
Kok dijelek-jelekin? Kenapa sih? Orang berbuat baik, kebaikan kok dilarang? Apa ada orang berbuat kebaikan dilarang? Enggak lah. Kalau yang berbuat maksiat besok, itu dilarang boleh. Kalau berbuat kebaikan mah enggak ada. Insya Allah ini semua dari berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan nikmat-nikmat yang sangat agung oleh Allah. Jadi Al-Fatihah 3 kali, urutannya sudah tahu. Yang pertama minta panjang umur dalam sehat, dalam taat. Kemudian yang kedua minta rezeki yang banyak. Baca Yasinnya nanti aja boleh, Beb? Boleh, lewat tengah malam baca Yasinnya. Boleh. Ya Allah, ini sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan juga boleh, nggak ada paksaan. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam Islam itu. Santai aja. Tapi jangan kaget. Kalau Anda ada yang ngasih WA. Inilah orang-orang Wahabi. Orang-orang yang namanya ngaku Salafi. Dulu namanya Wahabi. Terus nggak mau dipanggil Wahabi. Dia minta dipanggil Salafi. Ini banyak diantaranya itu. Yang banyak mereka kebanyakan itu di Aussie. Di Saudi ada atau di Australia sana juga banyak ini yang ikut ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan penjelasan ini supaya kita minta sama Allah dibukakan hati mereka itu. Ya, jangan disesatin, jangan kesian. Kesian kalau mereka disesatkan, jangan. Kita doakan saudara-saudara kita ini. Inilah keberkahan-keberkahan. Nah, kemudian paginya apa? Puasa. Nah, kita doa sampai malam. Sampai malam nanti sebelum sahur kita sholat witir. Setelah tahajud kita ngaji sedikit dong, walaupun hanya beberapa ayat. Ya kan, sholat tahajud dong. Ya kan, kemudian zikir. Zikir apa aja boleh. La ilaha illallah, la ilaha astagfirullah, astagfirullah. Jangan lupa kemudian apa? Kita setelah zikir jangan lupa kita sholat witir. Terakhir sambil mendekati makan sahur, jangan lupa doa. Ingat, jangan lupa doakan Habib Husin dong. Ya, doakan Habib Husin supaya tambah sehat. Insya Allah nanti kalau kita sudah tidak ada COVID lagi, kita akan ngaji bersama-sama di Nur Corner. Insya Allah. Mudah-mudahan ini semua kita tadi sudah bacakan ayat-ayatnya. Di antaranya kita menjelang Ramadan. Ingat, Ramadan itu pahalanya tidak terhingga. Ya, kemudian pahala Ramadan apa? Di samping tanpa batas tadi. Kita lihat surat 69. Aska ayat 24. Itu di dunia dikasih pahala tanpa batas. Di kubur bagaimana? Di kubur itu orang yang berpuasa nanti akan dikasih apa? Dikasih makanan yang sangat amat lezat dari surga. Dikasih makanan dari surga, iya. Kalau mereka melaksanakan puasa Ramadan. Suratnya 69 ayat 24. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Hari yang lalu, hari-hari nanti Ramadan itu sama Allah disebutnya hari-hari yang lalu ketika kita di dunia. Kita akan diberi ganti makanan yang lezat ketika kita pertama kali dikubur. Wah, pertama kali dikubur kan gelap, takut ya. Tapi disajikan makanan dari surga. Insya Allah. Amin. Nah, nanti di akhirat bagaimana pahalanya? Tadi di dunia udah tanpa batas. Di kuburan dikasih makan. Di akhirat surat 32 ayat 17. Surat 32 ayat 17. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Oh, bermacam-macam nikmat yang tidak pernah dipikirkan manusia. Disimpan sama Allah. Buat apa nanti? Surprise, kejutan.
blank ya kalau di sini sekarang ini. Ini ada prank. Nanti di akhirat itu dikasih prank sama Allah. Hadiah pahala karena kita berpuasa itu. Masya Allah. Yang belum pernah terpikirkan oleh manusia. Dipikirkan saja belum. Itu nanti akan kita dapatkan. Insya Allah kita dapat semuanya. Amin. Ya Allah, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita persiapkan. Nanti penjelasan lebih lanjut mengenai Ramadan. Sebelum Ramadan nanti kita bahas juga. Insya Allah sampai di sini dulu. Karena sudah waktunya jam 11.20 itu untuk tanya jawab. Ini biasanya kalau tanya jawab ini yang tadinya Mas Andi lagi minum-minum di Nur Corner, sekarang siap-siap ini untuk mimpin lagi tanya jawab. Ayo selesaikan minumnya Mas Andi. Ya, untuk tugas tanya jawab. Semua boleh dibuka mic-nya. Boleh. Silakan mau tanya apa saja. Insya Allah saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya minta maaf. Ya, insya Allah ini semua adalah kita bersama. Saya hari ini tidak ngajarin Anda, tapi kita belajar bersama-sama. Kita doakan saja teman-teman kita yang kemarin biasanya ikut menjelang Ramadan ini hadir. Ternyata tidak semuanya masih bisa hadir karena sudah dipanggil oleh Allah. Kira-kira demikian kita doakan. Demikian Mas Andi, nanti kita tutup dengan doa. Sebelumnya tanya jawab. Tafadhol Mas Andi. Baik, Pip, ini sudah ada pertanyaan satu Silakan. dari Ibu Soleha. Nah, Silakan. salam Pip, izin bertanya. Waalaikumsalam, monggo. Tentang di malam bonus, nasihat dan saran untuk perempuan yang sedang berhalangan amalannya apa aja? Terima kasih, Pip. Boleh, semua boleh. Besok malam itu semua tadi yang saya sampaikan untuk yang datang bulan, semuanya boleh. Yang nggak boleh itu cuma 4. Apa? Nggak boleh puasa. Hari Jumat besok nggak boleh. Datang bulan itu haram puasa. Kemudian yang kedua apa? Sholat tadi sunnah tadi. Sholat sunnah tasbih, sholat sunnah, sholat fardu pun juga nggak boleh. Ini larangan orang dalam keadaan datang bulan. Yang ketiga apa? Jangan duduknya di masjid, di rumah saja. Tidak usah di masjid. Yang keempat, tidak usah megang Quran, baca yasinnya. Yasinnya pakai buku yang tipis itu boleh. Atau pakai handphone, boleh. Boleh sebagai wirid, boleh baca, boleh. Baca doa-doanya lainnya boleh. Boleh. Yang enggak boleh baca hataman Quran. Kalau tadi malamnya tahajudnya kan saya bilang tolong dibaca walaupun beberapa ayat. Itu untuk orang yang datang bulan, nggak usah. Tapi yang orang datang bulan besok semua ikut. Yang nggak ikut sholat, yang nggak ikut puasa, nggak usah duduknya, nggak usah di masjid, nggak usah pakai Quran yang 30 juz, nggak usah. Kita baca yasinnya, baca doanya boleh semua ikut. Ya, kira-kira demikian Mas Andi. Baik, Pip. Ini sudah ada pertanyaan lagi, tapi sebelum pertanyaan kami bacakan, ini ada 2 penanya langsung, yaitu Ibu Diana. Silakan Ibu Diana bagi yang mau bertanya. Monggo, open mic silakan saja. Ibu Diana, silakan. Mbak Diana, monggo. Ibu Diana, silakan. Bisa unmute. Kalau Bu Diana belum siap, Bu Rasefa Zain, silakan Bu Rasefa. Ibu Rasefa, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih Habib atas kesempatannya. Silakan terima Ibu kasih Rasefa. Mas Andi. Iya baik. Habib tadi saya merasa perasaan kecepatan ya. Tadi saya catat yang untuk sholat tata cara untuk nisfu Sa'ban itu rakaat pertama kan itu kan baca Al-Fatihah. Jadi bukan, maksudnya ada 3 termin kan, 1, 2, 3 masing-masing 2 rakaat. Ya. Mohon koreksi Habib kalau salah ya. Saya mau review aja ini. Terus setiap rakaatnya baca 6 kali Al-Fatihah, 6 kali Al-Ikhlas. Nah, masing-masing itu setelah 2 rakaat baca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama itu doanya panjang umur, terus Yasin, terus baca Doa nisfu Sa'ban. doa nisfu Sa'ban. Yang kedua
yang kedua baca Fatihah, doa minta rezeki, terus doa nisfu Sa'ban sama Yasin. Yasin dulu baru nisfu Sa'ban. Ya. Yang ketiga itu saya belum sempat catat, itu apa ya, Bib? Doanya apa ya? Niatnya, doanya sebelum Al-Fatihah, saya niat baca Fatihah, baca Yasin dan doa nisfu Sa'ban dengan niat dijauhkan dari musibah dan fitnah. Oh, bagus banget ini. Iya, bagus, Mbak. Itu 3 pokok, Mbak. Masya Allah. Permintaan 3 pokok supaya Mbak Rasefa itu dipanjangkan umurnya tapi dalam sehat. Kalau dipanjangkan umurnya tidak sehat kan nggak enak. Dan siang taat. Jangan sampai dipanjangkan umurnya sehat tapi maksiat. Nah, juga nggak boleh. Iya, Bib. Jelas. Yang kedua, Jelas. Ibu Rasefa harus dijadikan kaya raya supaya bisa pergi haji, pergi umroh. Masya Allah. Nah, yang ketiga, ya Allah jangan dikasih Ibu Rasefa itu musibah, fitnah. Tapi dijaga supaya tenang hatinya sehingga ibadahnya akan mulia. Masya Allah, Masya Allah. Ya baik, Bib, terima kasih. Terjawab yang kedua, Bib, itu kan saya tuh kalau sholat tasbih, saya bingung ya menghitungnya sampai 75 itu gimana ya biar nggak lupa gitu, Bib. Apakah boleh pakai tasbih yang kecil yang dicetak-cetak itu? Usah, pakai tangan aja boleh. Ya kan? Ibu kan sebelum Fatihah 15. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Sambil nempel tangannya kan gini, Bu. Ibu kan sholatnya begini. Nempel. Nah, nempelnya tuh bagaimana tangannya? Gini, Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala, itu kan nempel boleh Bu gerak. Pakai jari-jari aja Bu. 5, 15. Nanti rukuk 10 pakai jari. Ibu insya Allah bisa. Insya Allah, makasih. Mohon doanya, Bib, ya. Terima kasih ya, Bib. Nanti yang di Zoom-nya itu nanti ada sholat tasbih berjamaah kah? Ibu nggak bisa ikut sholat itu berjamaah dengan Zoom, itu nggak boleh. Oh iya, nggak boleh, Bib. Ya baik, terima kasih. Kalau Ibu boleh. Karena terpisah tempatnya, Bib, ya terpisah ya. Makasih. Kalau sholat itu pakai Zoom nanti saya sholatnya sama Mekah, Ibu. Iya, Bib. Iya, Bib, saya lupa nggak boleh terpisah tempat ya, tapi Bib. ngikutin aja. Oh, habis ini baca ini. Kalau lupa kan dari Zoom nanti sambil Zoom-nya diambil, sambil Ibu ngikutin sholatnya sendiri. Iya, maksudnya Zoom-nya dipasang, tapi niatnya sholatnya bukan sholat berjamaah itu boleh. Ya, tapi boleh. baca sendiri. Iya. Boleh. Oh, baik. Makasih. Jangan lupa. Apa, Bu? Doakan saya, insya Allah. Oh, insya Allah. Habib Mursela, Majelis Nur, terus Mpok Nur, Mas Andi, semuanya sekeluarga sudah terselenggaranya acara ini biar berkah, berkelimpahan dan bahagia dunia akhirat. Amin. Kita semua, Bib, ya. Terima kasih. Amin. Makasih banyak, Ibu, sehat-sehat ya, Bib. Mas Andi, makasih. Mangga. Terima kasih, Bu. Nah, ini sebetulnya sudah ditanyakan sama Ibu Zin tadi, Bib, yang Ibu Fatimah bertanya. Bib mau tanya, apakah kalau sholat jamaah via online, apakah boleh? Nah, ini tadi sudah dijawab. Boleh. Jadi sholat itu nggak boleh makmuman sama online. Ya, ada beberapa syarat ya, Bib, di mana. Boleh. Jadi kalau sholat berjamaah itu yang boleh antara kita dengan depan kita, walaupun panjangnya 5 km, tapi asal depan kita nggak putus. Depan kita ada makmum, jangan sampai kita sholat di depan kita, ini ada jalan. Ada jalan, terus kita di luar jalan, kita sholat juga nggak boleh. Jadi nggak boleh terputus oleh jalan. Itu satu syarat. Yang kedua, kita lihat punggung. Kita melihat punggung di depan kita sampai kepada imam. Kira-kira demikian. Baik, ada pertanyaan lagi, Ibu Diana masih hand raise. Mau bertanya langsung, silakan. Silakan Ibu Diana, monggo. Bila tidak, ini Bu Tuti Samidi udah pasang mic. Oh, silakan, boleh. Ibu Tuti Samidi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu Samidi sehat. Alhamdulillah, Habib juga sehat selalu ya. Insya Allah kan dalam surganya Firdaus yang paling terindah. Amin, amin. Amin. Habib, aku mau nanya nih, Bib. Habib kan zaman waktu aku kerja nih, Bib, setiap malam nipsu Saban,
saya kan teruber-uber dengan waktu kerja saya karena takut ketinggalan. Pikiran saya pada saat itu merasa bahwa tidak melakukan malam nisfu Sa'ban adalah tidak afdol saya berpuasa. Pikiran saya pada saat itu begitu. Hingga suatu ketika setiap tahun mau malam nisfu Sa'ban saya kabur dari tempat kerjaan karena kepengin ketemu di malam nisfu Sa'ban. Nah, sekarang saya mau nanya Habib, kalau ada orang yang tidak melakukan malam nisfu Sa'ban karena suatu kegiatan dia yang tidak memungkinkan untuk hadir di masjid, atau pada saat itu kan sebelum pandemi ya, untuk hadir di masjid, apakah puasanya tuh ada kurang sempurna ya, Bib ya? Satu pertanyaan. Satu. Oke, saya jawab dulu. Enggak ada, Bu. Ini sunnah. Sunnah ini berbeda antara ini dengan Ramadan. Beda. Cuman siapa yang melaksanakan ini dikasih pahala tambahan. Kalau nggak jadi, Ibu nggak sempat, ya nggak apa-apa, sunnah. Bahkan Ibu, orang yang bisa melaksanakan itu yang diberi hidayah Allah, yang nggak diberi. Sampai kabur saya, Bib, dari kantor. Iya, Jam 3 udah kabur. Kalau sampai kabur gitu juga nggak boleh tuh. Itu tugas kantor. Habisnya suka ketinggalan, Habib. Ya nggak apa-apa, insya Allah sekarang udah oke. Nah, pertanyaan kedua, Bib. Habib tadi menyampaikan habis sholat maghrib. Seantara maghrib dengan isya itu ada melakukan sholat awabim yang 2 salam. Tapi surat kecilnya hanya membaca surat Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlasnya bacanya cuma sekali aja kan, Bib? Bukan 6 kali? 6 kali. Oh, jadi Al-Ikhlasnya 6 kali. Soalnya selama ini saya cuma sekali, Bib. Jadi gini, kalau 2 salam. Tolong dengerin. Alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. 1 rakaatnya 6. Aku salah dong, Bi, sama ini aku ngelakuin ya. Aku di dua salah. Allah bilang apa? La yukallifullahu nafsan. Allah itu tidak pernah maksa. Kalau yang kita nggak tahu nggak kena dosa. Ya Allah. Berarti aku jadi kali ya. Berarti kalau 2 salam 6 kali berarti baca kulhunya berarti 36 kali ya, Bip ya. Totalnya. Oke, yang ketiga. 2 pertanyaan dulu sih, Bip. Nanti yang ketiga masih dalam pemikiran saya dulu nih, saya mesti cari tahu dulu. Silakan Mas Andi, masih dipikirkan. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Diana, nggak jadi bertanya langsung via open mic. Apakah sholat syuruk dapat dilakukan di rumah sendiri? Iya. Bukan dengan sholat berjamaah, itu saja, Bib, pertanyaannya. Sholat isrok atau suruk, sholat sunnah isrok atau sholat suruk, itu kurang lebih 1 jam 20 menit sejak adzan subuh. Ya, sejak adzan subuh misalnya jam berapa ini? Jam 4 lebih 35. Ditambah 1 jam 20 berarti apa? Jam 5, 55. Jadi jam 6 pagi Anda sudah boleh sholat isrok. Sholat isrok, sholat sunnah itu lebih baik di rumah daripada di masjid. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau bapak-bapak pun habis ke masjid, wiritan, habis sholat subuh wiritan, pulang sholat isroknya akan lebih baik kalau di rumah itu sholat sunnah. Berilah rumahmu pahala sholat sunnah. Nanti sholat wajib laki-laki di masjid. Kalau perempuan semuanya tetap di rumah. Lebih bagus. Jelas Ibu Diana? Jelas ya Ibu Diana ya. Pertanyaannya cuma itu saja. Bapak dan Ibu yang mau bertanya langsung lagi, silakan, masih ada waktu untuk bertanya. Ibu Zoom user ya, silakan Ibu Zoom user. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Habib, Majelis Taklim An-Nur yang dimuliakan, Mas Habib. Habib, saya ingin bertanya. Malam nisfu Sa'ban ini adalah waktu doa yang sangat mustajab. Habib tadi sampaikan. Tentu sekali banyak sekali keinginan kita pribadi dengan permohonan kita.
Tetapi Habib, yang saya ingin tanyakan, apakah dalam 10 jam itu kalau lebih banyak permohonan kita untuk kepada di luar diri kita itu nggak apa-apa ya Habib, boleh ya Habib, seperti Allah itu. Jadi itu memohon supaya misalnya si anu diberikan hidayah di jalan yang baik seperti itu. Itu kasarannya gini loh, maafnya. Sayang nggak sih Habib waktunya seperti itu gitu loh. Tapi ini kan doa yang mustajab gitu loh. Kita kan menyayangi kita sesama. Itu pertanyaan saya pertama. Kemudian jawab dulu, Bu. Saya jawab dulu satu-satu. Silakan. Ya, Bu, mendoakan orang itu bagus. Kalau Ibu mendoakan si A itu supaya dikasih hidayah, ternyata dia masuk hidayah. Selama hidupnya dia ibadah, Ibu dapat mengalir. Bagus, apain. Bahkan di dalam Al-Quran Aska, silakan lihat surat 40 ayat 60. Bu, jangan Ibu minta, aduh nanti saya banyak minta sama Allah. Allah malah senang. Malah senang kalau kita ini doa minta. Semakin banyak, semakin Allah senang. Tuh, silakan Aska. Surat 40 ayat 60. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ibu justru semakin doa, semakin banyak doain orang. Justru yang nggak mau doa itu orang yang hina dina masuk neraka. Ya, jelas Bu. Ayo, semakin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, apalagi? Yang kedua adalah, jadi untuk kembali lagi kepada sholat awabin itu, jadi setelah sholat maghrib dilakukan ba'diyah maghrib juga. Ba'diyah maghrib baru tahu awabin. Karena waktunya yang sangat kalau singkat ini. Ba'diyah maghrib 2 rakaat itu Rasulullah kan nggak pernah ninggalin Bu. Baik, kalau gitu udah satu kesatuan ya Habib ya. Jadi langsung sholat maghrib. Ada 2 rakaat ba'diyah. Baik, seperti itu. Habis sholat isya ada 2 rakaat ba'diyah, itu jangan ditinggalin. Jangan ditinggalkan. Ditambah yang lain awabin, ditambah yang lain habis isya misalnya sholat tasbih gitu. Yang pokok-pokok utama jangan ditinggalin. Jangan ditinggalkan. Satu lagi Habib, mohon maaf. Boleh. Begini, ada beberapa saya pernah mendengar tidak perlu, jadi langsung takbiratul ihram itu langsung Al-Fatihah. Tapi sebagian harus melalui juga doa iftitah. Sebetulnya bagaimana sih mengenai kedua anggapan ini, Habib? Ya, doa iftitah itu sunnah, Bu. Ibu salat usolli fardhu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh. Nggak ada masalah. Baik. Tapi kalau Ibu pakai doa iftitah, pahalanya ditambah aja. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Habib, Masya Allah. Terima kasih untuk kita semua. Semoga kita besok malam dimuliakan, dikabulkan segala permohonan kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jangan lupa mendoakan Habib. Insya Allah. Terima kasih Bu. Habib juga ya, Habib. Mendoakan kami semuanya. Saya kalau doa semua pengajian, semua saya sebutin semua. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi, silakan. Boleh, mau tanya apa? Silakan. Tadi Ibu Tuti mau bertanya tapi belum jadi. Iya. Monggo Mbak Tuti, apa lagi silakan yang lain. Bila tidak kita cukupkan. Ya. Kita berjumpa dan masih ada yang mau tanya? Masih ada barangkali, silakan, masih ada kesempatan. Saya ada Bib satu pertanyaan. Silakan. Pertanyaan saya. Langsung aja, langsung. Ibu Ria ya. Bib, kalau misalnya nih Bib belum sholat duha, terus ada training atau meeting penting gitu ya, walaupun di Zoom ya, atau ada pengajian seperti ini, baiknya sholat duhanya di hold, jadi fokus ke pengajian atau meeting, atau ditinggalkan materi yang menurut saya penting, terus ditinggal sholat duha dulu atau gimana Bu Tabib? Terima kasih. Enggak, Bu. Sholat duha itu kan sunnah.
Kalau kebetulan ibu kerja tuh yang diutamakan kan pekerjaan. Ibu kalau ibu kerja sama orang itu, ibu itu ibadah juga loh Bu. Ibu itu memegang amanat daripada bos, itu pahala, ibadah itu. Iya, Jadi Bib. jangan terus ditinggalin. Ibu sholat duha, lah ibu sholat duhanya sambil nyumput-nyumput, takut ketahuan bos. Nah itu salah. Salah, ibu Iya. bekerja pun itu dapat pahala itu. Asal ibunya Iya. amanat, nggak boleh kita bekerja tapi kita berbuat tidak baik, nggak boleh. Selama kita kerja itu ibadah. Ya, jadi kalau Iya. ibu boleh sholat duha itu kan mulainya kapan Bu? Sholat duha itu habis isyraq. Jadi kurang lebih jam 6 Iya. itu nggak boleh sholat duha. Jam, Jam 6, iya. iya. Setengah 7 boleh. Ya kan, ibu mau berangkat kantor. Atau ibu sampai kantor lebih awal, sampai sana ibu sholat duha. Cakep. Ya kan, sebelum ibu sudah masuk ruangan kantor, ada. Ambil sejadah, ibu kalau datang misalnya mulai kantor itu jam 8 atau jam 7, ya datang sebelumnya. Sehingga ibu juga enggak terlalu terganggu. Jadi sholat Jadi duha sepagi mungkin ya, Bib. Hah? Sepagi mungkin ya dilakukan ya. Boleh, atau ibu semakin siang. Sebelum adzan duhur, ibu ke mushola dulu. Sebelum adzan duhur, kita sholat duha. Boleh, gampang Bu. Oke. Jadi dua-duanya mesti dimenangin ya, Bib. Kalau misalnya di waktunya urgent, berarti fokus ke meeting dulu atau pengajian. Iya, itu meeting juga ibadah. Baik. Ada Terima lagi? kasih, Bib. Sama-sama. Saya Habib. Monggo silakan. Terima kasih Mas Andi, Habib atas Monggo. kesempatannya. Pertama-tama saya mohon maaf lahir dan batin karena nanti malam kan besok malam mau Nisfu Sa'ban ya. Jadi kan harus bersih, dibersihkan, dimaafkan segala dosa kesalahannya. Amin ya amin. Terima kasih. Begini Bib, saya waktu itu pernah sholat di mall. Jadi selesai sholat selesai azan Isya, saya ikutlah berjamaah kan. Ternyata si imam itu ternyata sholat maghrib Bib. Padahal saya kan niatnya sholat Isya. Karena dia maghrib ya udah saya tambah 1 rakaat lagi kemudian salam gitu. Bener nggak? Boleh, kalau ibu nggak tahu, ibu tinggal. Iya nggak tahu. Boleh. Kecuali si imam itu memberi tanda Bu, tangannya imam itu ke belakang. Itu berarti. Oh, karena saya kan pakai itu Bib, pakai tirai, jadi nggak kelihatan. Cuman suaranya aja. Ya, Allahu suaranya. Akbar gitu kan Ibu, saya dengar. Saya ingetin ya Bu, ibu kalau sholat berjamaah nggak boleh Bu, nggak kelihatan punggung. Nggak boleh. Jamaah itu karena kan tadi di depan Bib kan di depan kan laki-laki semua, di belakang kan baru perempuan. Oke, saya jelasin dulu ya Bu. Ya monggo. Ibu sholat pakai tirai kan? Iya. Nah, tirainya waktu kita mau sholat itu digeser dikit. Salah satu dari antara yang sholat itu lihat itu sudah sah. Salah satu, nggak usah semua harus lihat, nggak usah kordennya semua dibuka, nggak usah. Salah satu aja yang ikut imaman perempuan itu, salah satu perempuannya itu lihat di depan harus itu. Oh. Oleh karena itu biasanya kordennya dibuka sedikit. Jadi ibu harus lihat imam atau orang yang di belakang imam. Jelas? Jelas. Jadi gimana itu ya? Nggak tahu walau karena saya tidak tahu ya. Sudah terjadi, ya sudah. Ya, sudah terjadi. Paling minta ampunan, tobat. Ampunan tobat. Sekarang ibu kordennya dibuka sedikit. Kalau ibu yang lihat, kalau ibu yang nggak lihat, boleh orang lain tapi ikut sholat jamaah. Yang penting dia lihat, ibu sampingnya juga boleh. Nggak usah harus lihat. Jelas? Jelas, terima kasih. Bib, boleh ada satu lagi tapi di luar tema? Boleh, silakan. Mohon maaf. Begini, Bib. Jadi Pak Le saya punya 2 putra, perempuan dan laki-laki. Yang perempuan itu dia murtad karena nikah sama lain agama. Pak Le saya sudah meninggal, bule juga sudah meninggal. Nah, sebelum meninggal dia berpesan hartanya harus dibagi 2.
rata, sama rata. Padahal kita kan orang Islam, laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Dan karena putrinya ini murtad, jadi kan tidak dapat warisan. Ya. Ya, begitu kan, Bib? Ya. Ya, tapi yang perempuan tuh kekeh. Itu kan wasiat orang tua harus dilaksanakan gitu. Ya. Bagaimana penyelesaiannya? Saya mau memberi sarannya pada dia, benar apa enggak ya menurut Habib? Pada dia begini, oke lah, misalnya warisannya sudah dibagikan, tapi Ibu 100%. jangan dibicarakan dulu. Ibu jangan bicarakan. Oh iya, iya. Ibu tanyakan penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya begini, Ibu. Itu Ibu lapor dulu ke RT RW bahwa yang meninggal Bapak. Betul? Ya. Nah, Ibu lapor, jangan ditutup dulu ya, Bu, mic-nya. Nah, Ibu lapor, setelah Ibu lapor RT RW, Ibu bawa ke kelurahan. Dari kelurahan nanti dikasih surat pengantar ke KUA untuk dikeluarkan fatwa waris. Oh, nanti ada KUA ya. akan mengeluarkan surat bahwa anak yang namanya dari bapak ini, dari ibu ini, anaknya 2. Yang satu muslimun, yang satu kafirun. Nah, yang kafirun tidak dapat warisan. Nanti akan dijelaskan sama dia. Oh. Nah, yang laki-laki mendapatkan, nanti ada aturannya. Nah, aturan itu yang tahu KUA. Namanya fatwa waris. Ibu mau jual rumah pun harus pakai fatwa waris. Sehingga nggak akan ribut, Bu. Nggak bisa. Itu pun mau dibawa ke polisi juga boleh. Oh. Aman. Jelas, Ibu? Jelas sekali. Terima kasih banyak. Ibu jelasin nanti ini, nanti ribut. Tetap, Bu, ada aturan nanti yang menentukan agama Ya. itu di KUA. Namanya fatwa waris. Ibu mau jual rumah atas nama Bapak, mau jual mobil atas nama Bapak, semua pakai surat itu. Jelas, Ibu? Jelas sekali, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Iya, berkali-kali kan Habib selalu mengulang, jangan tanya ulama, jangan tanya kiai untuk masalah waris, berangkat aja ke KUA. Iya. Iya. Baik, Ya, ini ada kasih, Mas Andi, satu pertanyaan lagi dari penanya lagi dari Ibu Nani. Silakan Ibu Nani yang sudah angkat tangan dari tadi. Monggo. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua Pak Andi dan Anur dan jamaah semua. Terima kasih. Ada pertanyaan dari saya yaitu tentang sholat tasbih Habib. Di Ihya Ulumuddin halaman 683 itu dijelaskan bahwasannya pada sujud setelah bangun dari sujud terakhir dan mengucapkannya 10 kali, itu apakah dalam keadaan duduk setelah sujud itu, Habib? Terima kasih. Ibu ya, saya ingatkan bacanya ya Bu ya, tolong ingetin ya, tolong dicatat. 15 kali sebelum Al-Fatihah. Ya, selesai. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah 10 kali. Berarti 25. Iya kan? Kemudian Ibu ruku. Setelah ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali selesai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10. 35. Terus sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10. Iya kan Bu? 45. Terus ruku, sujud. Sujud pertama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10. Berarti sudah 50 ya Bu ya. Sudah itu sudah 65. 65 tadi 15 10 10 10 65. Terakhir sujud kedua. Sujud kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ibu selesai
Ibu berdiri. Itu cara pertama. Kalau ibu pakai cara kedua yang ada di Ihya Ulumuddin, itu ada dua cara. Dua-dua boleh. Ibu pakai yang 15 sebelum Fatihah. Ada yang sebelum Fatihah nggak baca. Tapi bacanya di depan. Boleh. Nanti waktu di antara mau berdiri, itu 10. Iya, boleh Bu. Yang penting 1 rakaat 75. 4 rakaat 300. Boleh. Ibu mau pakai cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh. Bahkan ibu mau gabung semua, boleh. Yang penting jumlahnya 4 rakaat dan di dalamnya ada tasbih 300 kali. Itu cara kedua, betul Ibu. Ada di iya, ada. Cara pertama ada, cara kedua ada. Tapi jangan digabung-gabung, nanti Ibu bingung. Itu sebaiknya tiap Jumat ya Habib? Atau sebulan sekali? Atau setahun sekali? Tiap saat. Ibu pagi sholat tasbih boleh, disambung siang tiap tasbih boleh. Boleh. Tidak ada batas Bu, sholat tasbih ini. Syukur-syukur kalau bisa minimal tiap hari, itu lebih bagus. Kalau malam dilaksanakannya itu apakah satu salam? Kalau malam 2 salam? Boleh. Sholat tasbih itu yang penting 4 rakaat, 300 tasbih itu pokok. Ibu mau jadikan 2 rakaat salam boleh. Mau jadikan 4 rakaat salam boleh. Itu dua-dua ada caranya di Ihya. Ya, cuman Rasulullah bersabda Bu. Rasulullah bersabda, sholat sunnah itu sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Sedoyo boleh. Sakit. Alhamdulillah. Jadi diingatkan lagi, tadinya udah lama banget nggak sholat tasbih. Masya Allah. Terima kasih Habib. Jazakillah. Monggo sekecaken tangklet kangge ini bahasa Habib. Amin. Ada lagi? Monggo ada lagi? Ada lagi? Monggo Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Andi. Satu pertanyaan lagi silakan bagi yang ingin bertanya. Ibu Ria jadi bertanya, silakan Ibu Ria Aryani. Oh, sudah tadi kan saya sudah tanya sudah. Pak Andi, ya. Baik, berarti udah clear semua ya kalau begitu. Aku satu lagi. Silakan Mbak Tuti. Aku satu lagi. Bib, silakan. Ini ada teman nitip pertanyaan aja Bib. Jadi gini Bib. Dia kan bekerja di perusahaan non-muslim. Jujur, di tempat dia bekerja di perusahaan non-muslim itu tidak disediakan tempat untuk sholat. Dia udah ngelamar-lamar ke tempat kerjaan tempat lain tapi belum dapat panggilan. Sementara dia butuh hidup untuk sehari-hari. Nah, jadi setiap dia sholat, itu dia di depan meja kerjanya, dikala orang-orang pada pergi makan siang, dia sholat, kursinya dia singkirin, dia sholat, tapi dia jadi sholatnya jadi nggak khusyuk, keburu-buru, karena takutnya nanti teman-teman yang lain pada datang, kan jadi mengganggu. Itu gimana ya Bib ya di Islam? Apakah dia dosa besar? Sebenarnya dia udah mencari pekerjaan kemana-mana, tapi belum dapat panggilan. Gimana ya Bib secara Islam? Allah sudah ngasih tahu lah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, 286. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaih. Allah itu tidak mempersulit. Sholat itu dilakukan semampunya. Bahkan duduk boleh. Kalau nggak mampu. Selama dia mampu, monggo. Apakah bisa jadi syiar tuh Bib? Kalau sholat di tempat yang lainnya nggak pada sholat, kita sholat gitu. Siapa satu jadi ngingetin malahan. Nggak masalah Mbak. Silakan. Silakan. Yang penting sholat. Nggak masalah. Dan saya kira waktu itu jam kan jam istirahat. Iya. Ya boleh aja. Nggak ada masalah. Jangan dijadikan problem Mbak. Mbak Tuti.
Dia merasanya nggak khusyuk, Bib. Jadi kalau dia ada di ruangan kan dia berdoa mungkin nanti kalau dia nggak khusyuk, insya Allah nanti di kuburan itu tenang. Masya Allah. Iya. Bu, saya ini pernah kuliah di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Pak, saya sholat cari tempat, Pak, bahkan di bawah tangga. Boleh. Kenapa? Ya Allah. Rasulullah pesan sama Mbak Tuti. Tolong sampaikan Mbak Tuti. Sholatlah kamu di semua muka bumi itu masjid. Hadis itu, Mbak. Seluruh muka bumi masjid dimudahkan Allah bagi umatku. Jelas Mbak Tuti? Jelas nanti saya kasih tahu, Bib. Masya Allah. Tenang aja. Nyari kerjaannya pun juga santai. Relax aja. Ya, makasih banyak ya, Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tuti yang telah menjadi penanya terakhir. Kita akan tutup ya setelah ini dengan doa bersama Habib Syed. Monggo Bib. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allah ampunilah dosa kami, kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami, teman-teman kami, keluarga kami yang menitipkan doa kepada kami. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Sayangilah kami, rahmatilah kami, ya Allah. Berikanlah kami keberkahan panjang umur dalam sehat, dalam taat. Berikan kami rezeki yang banyak yang tidak diadab. Ya Allah, jauhkan kami dari segala musibah dan fitnah. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Jagalah badan kami dari segala penyakit. Penyakit badan, penyakit hati, penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Baik kepada seluruh tim daripada Majelis Taklim An-Nur. Dari Mas Andi, Mbak Nur, seluruh tim. Mas Andi, Mbak Aska, dan seluruh baik yang ngaji maupun yang berhalangan hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan, keselamatan, kemurahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita mengharapkan agar insya Allah tahun 2024 kita diberikan presiden yang membawa berkah, yang membawa rahmat, sehingga kita semua negaranya menjadi makmur, selalu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Mbak Nur, Mas Andi semuanya dimudahkan dalam usahanya. Ala hadaniyah niyah sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Kabul insyaallah, Bib. Mas Andi. Terima kasih, Bib. Mana Mbak Aska? Ya, Bib. Jangan lupa Habib didoain besok ya. Ya, Bib. Amin. Salam buat Ibu Aska. Ya, Bib, disampaikan. Ya, Selalu Habib. Sama semuanya ya, minta maaf Kasih, lahir Bib. Sehat semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Bib, sehat semuanya. Izinkan kita live maafkan meeting. segala dosa saya. Minal Amin, aidin amin. wal Andi, aidin wal faizin. Iya, Bib, sabar-sabar, Bib. Amin ya rabbal alamin. Saya live meeting ya. Monggo.